Pada akhir 1940-an, para ilmuwan Soviet melakukan eksperimen rahasia untuk menguji efek kurang tidur yang ekstrim pada manusia. Eksperimen ini dilakukan di sebuah fasilitas militer bawah tanah dengan tujuan menguji gas stimulan yang dikembangkan untuk menjaga tentara tetap terjaga tanpa tidur selama 30 hari. 5 tahanan politik dari Perang Dunia II dipilih sebagai subjek. Sebagai imbalan atas partisipasi mereka dijanjikan kebebasan jika bisa bertahan selama 30 hari tanpa tidur. Para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kaca dengan persediaan makanan, air, tempat tidur tanpa kasur, toilet, dan ventilasi udara yang memompa gas eksperimental. Para ilmuwan dan tentara Soviet mengawasi mereka melalui jendela kecil di pintu besi. Selama 5 hari pertama, para tahanan tampak baik-baik saja. Mereka berbicara satu sama lain, berbagi cerita, dan tetap aktif. Efek stimulan gas membuat mereka tetap terjaga dan semakin energik. Mereka mulai membicarakan pengalaman masa lalu dan trauma mereka, yang membuat suasana sedikit tegang. Namun, setelah hari keempat, percakapan mulai berubah menjadi lebih gelap. Para tahanan menunjukkan tanda-tanda paranoia, berbicara tentang pemerintah, pengkhianatan, dan ketakutan akan satu sama lain. Setelah hampir seminggu tanpa tidur, subjek mulai menunjukkan gejala psikosis berat. Mereka berhenti berbicara satu sama lain dan mulai berbisik aneh ke mikrofon. Mereka menunjukkan tanda-tanda paranoia akut, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh kekuatan yang lebih besar daripada para ilmuwan. Pada hari ke-9, salah satu tahanan mulai berteriak tanpa henti selama 3 jam hingga serak dan pita suaranya robek. Para tahanan lainnya tetap diam, seolah tidak peduli. Namun, yang lebih mengerikan, mereka kemudian mulai merobek halaman-halaman buku yang diberikan kepada mereka, mengolesi jendela kaca dengan fases mereka, sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat ke dalam. Setelah itu, tidak ada suara sama sekali dari dalam ruangan itu. Para ilmuwan menjadi khawatir karena tidak ada suara keluar dari ruangan selama berhari-hari. Mikrofon masih menangkap suara samar, tetapi tidak ada tanda-tanda percakapan atau gerakan aktif. Mereka curiga bahwa para tahanan mungkin sudah mati. Hingga pada hari ke-14, para ilmuwan memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksa keadaan mereka. Mereka terlebih dahulu mengumumkan melalui interkom bahwa eksperimen akan berakhir dan mereka akan masuk ke ruangan. Namun, jawaban yang mereka dapatkan hanya satu kalimat singkat dari salah satu tahanan, yaitu, "Kami tidak ingin keluar." Ketika ruangan akhirnya dibuka, para ilmuwan dan tentara yang memasuki ruangan terkejut oleh apa yang mereka lihat. Salah satu tahanan telah mati dengan tubuh tercabik-cabik. Organ-organ dalamnya tercerai-berai di lantai, seolah telah dimakan oleh dirinya sendiri. Para tahanan yang masih hidup mengalami luka parah. Kulit mereka sobek, daging mereka terkoyak hingga tulang, tetapi mereka tampak tidak merasakan sakit sama sekali. Beberapa di antara mereka telah mengeluarkan isi perutnya sendiri dan meletakkannya di lantai, tetapi mereka tetap hidup dan tampak tidak peduli. Salah satu tahanan ditemukan dengan pita suara yang robek, kemungkinan akibat berteriak terlalu lama. Mereka tampak tidak takut atau marah ketika melihat para ilmuwan, hanya menatap mereka dengan ekspresi kosong dan penuh kegilaan. Para ilmuwan segera mencoba mengevakuasi mereka, tetapi para tahanan menolak. Mereka berontak dengan kekuatan luar biasa, jauh lebih kuat dari manusia biasa. Seorang tentara ditempatkan untuk menahan mereka, tetapi dia terbunuh dalam prosesnya. Salah satu tahanan bahkan menggigit seorang dokter hingga mati sebelum akhirnya ditembak. Sisanya diikat dan dipindahkan ke fasilitas lain untuk diperiksa. Saat dilakukan pembedahan, para tahanan ini menolak untuk dianestesi. Jadi, dokter melakukan tanpa bius atau anestesi. Mereka hanya tertawa dan berkata, "Teruskan, saya suka dengan rasa sayatan ini." Ketika salah satu ilmuwan bertanya apa yang terjadi pada kalian, salah satu tahanan tersenyum dan berkata, "Kami adalah kalian. Kami adalah kegilaan yang tersembunyi dalam diri setiap manusia. Kami adalah apa yang terjadi ketika Anda mengambil tidur dari manusia. Kami adalah yang selalu mengintai di bawah permukaan kesadaran kalian." Seorang ilmuwan yang ketakutan akhirnya menembak tahanan terakhir dan membunuhnya, mengakhiri eksperimen ini dengan tragedi. Russian Sleep Experiment adalah kisah fiksi yang menyeramkan, tetapi sering dipercaya sebagai fakta karena atmosfer yang realistis dan detail yang mengerikan.
Kisah ini mencerminkan ketakutan manusia terhadap kurang tidur, eksperimen ilmiah yang tak bermoral, dan kengerian tersembunyi dalam jiwa manusia. Meskipun tidak ada bukti sejarah bahwa eksperimen ini benar-benar terjadi, cerita ini tetap menjadi salah satu creepypasta paling terkenal dan sering dikaitkan dengan teori konspirasi seputar eksperimen rahasia di era Perang Dingin.